Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada kesempatan yang mubarakah ini, marilah kita kembali senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaksimalkan segala kemampuan, segala kekuatan yang kita miliki untuk senantiasa menjalankan perintah atau ibadah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan mubarakah ini yang akan saya jadikan sebagai tema khutbah, yakni seorang ulama yang bernama Abu Lais dalam kitab Tambihul Ghafilin, di situ disebutkan, ia mengatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya ada 4 musuh manusia yang harus diperangi, dan keempat musuh manusia itu dimiliki oleh setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki musuh ini, dan itu harus diperangi. Kenapa harus diperangi? Kapan keempat musuh ini mengalahkan kita, mengendalikan kita, maka ia akan menjerumuskan kita di dunia, dan terlebih lagi menjerumuskan kita di hari kemudian. Yang mana keempat musuh itu, kata Abu Lais? Yang pertama, Abu Lais mengatakan ad-dunya. Musuh yang pertama manusia itu, setiap manusia itu adalah dunia. Kehidupan kita di dunia ini, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu dari ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Kenapa Abu Lais mengatakan dunia itu adalah musuh manusia? Bukan berarti bahwa kita dilarang untuk mengejar dunia untuk mendapatkan kebahagiaan. Silahkan kejar dunia, silahkan lakukan pekerjaan dunia kita untuk mencari kebahagiaan dunia. Silahkan lakukan semaksimal mungkin, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi jangan sampai karena kita mengejar kebahagiaan dunia sehingga kita lupa akan akhirat. Ketika lupa akan akhirat karena mengejar dunia, maka disitulah dunia menjadi musuh kita. Silahkan lakukan pekerjaan dunia kita, apapun profesi kita silahkan lakukan. Akan tetapi jangan lupa
bahwa kita punya kewajiban yang lain, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mengejar dunia lalu lupa ibadah, maka disitulah dunia menjadi musuh kita. Silahkan cari kebahagiaan dunia, tapi jangan sampai karena untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia kita menghalalkan segala macam cara. Bahkan dengan mudah kita mengejarnya dengan jalan yang haram untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kapan kebahagiaan dunia dikejar dengan cara seperti itu, maka pada saat itulah dunia menjadi musuh kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memperingatkan kepada kita semua, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu haqqun, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka sekali-kali janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya musuh manusia, kata Abu Lais, nafsuka wahiyya syarrul a'da'i. Nafsumu, kata Abu Lais, dan itulah musuh yang paling sulit untuk dilawan. Kenapa sulit untuk dilawan? Karena nafsu itu berada dalam diri kita. Manusia itu tidak boleh terlepas dari nafsunya. Kapan manusia terlepas dari nafsunya, maka dia akan mati, dia akan meninggal dunia. Jadi salah satu bentuk kesempurnaan wujud manusia karena ia memiliki nafsu. Makanya kalau kita membahas tentang nafsu, jangan langsung berpikiran negatif bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu itu adalah hal buruk. Tidak. Nafsu itu pemberian Allah. Nafsu itu ada pada diri semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki nafsu. Dan nafsu itu tidak selamanya mengantarkan kita kepada keburukan. Di dalam Al-Quran ada 3 nafsu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan nafsu, salah satu bentuk nafsu yakni nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Artinya apa? Nafsu mutmainnah inilah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, yang berfungsi di situ adalah nafsu kita. Namanya nafsu mutmainnah. Kemudian di ayat yang lain dalam Al-Quran disebutkan bentuk nafsu adalah nafsul ammarah. Inilah nafsu yang berbahaya, kebalikan dari nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah yang mengajak kita melakukan kebaikan, yang berfungsi ketika kita melakukan kebaikan, nafsul ammarah justru sebaliknya. Inilah yang mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keburukan. Kemudian dalam Al-Quran juga disebut salah satu bentuk nafsu yakni nafsul lawamah. Apa yang disebut dengan nafsul lawamah? Ketika seseorang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, lalu kemudian ia menyesal dengan dosa itu, maka yang berfungsi di situ adalah nafsul lawamanya. Jadi nafsu itu tidak selamanya buruk. Tapi kapan nafsu menjadi musuh kita? Nafsu menjadi musuh kita kalau nafsu yang mengendalikan diri kita, bukan sebaliknya, bukan kita yang mengendalikan. Karena ketika nafsu yang mengendalikan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang serakah. Karena sifat dari nafsu itu tidak ada kepuasan, tidak ada batasan. Jadi kalau kita mengejar dunia misalnya menggunakan hawa nafsu, maka kita akan mengejar terus tanpa ada batasan. Dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Tidak ada ukuran. Tidak ada target. Kenapa? Nafsu terus yang diikuti. Sifatnya nafsu, kalau kita punya 1 mau tambah 2. Kalau punya 2 mau 3. Kalau punya 3 mau lebih banyak lagi dari itu. Itu sifatnya nafsu. Jadi nafsu akan menjadi musuh besar bagi kita. Bahkan akan menjerumuskan kita kalau nafsu itu yang mengendalikan diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian musuh selanjutnya kata Abu Lais adalah
syaitanul jinni, syaitan yang berasal dari kalangan jin. Itu musuh manusia. Dan memang dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi jangan jadikan setan sebagai teman, karena setan itu musuh. Setan dari kalangan jin itu musuh, dan Allah memperingatkan itu. Kapan mulai setan memusuhi manusia? Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, lalu kemudian diperintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam, termasuk memerintahkan malaikat. Dalam ayat dijelaskan malaikat bersujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, malaikat bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Kenapa setan tidak mau bersujud ke Adam? Karena ia wastakbara, dia sombong, dia angkuh. Kenapa dia sombong? Dia mengatakan, wahai Adam, saya diciptakan dari api, engkau hanya diciptakan dari tanah. Saya diciptakan lebih dulu daripada engkau Adam. Saya tidak mau bersujud. Jadi iblis angkuh, sombong, tidak mau bersujud ke Adam. Itulah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga dan akan kekal di dalam neraka. Sehingga saat itu juga ia mengatakan bahwa manusia itu menjadi musuhnya iblis. Bagaimana caranya memeranginya? Caranya memeranginya adalah dengan cara zikrullah, selalu mengingat kepada Allah. Kapan kita lalai, kapan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun, seketika itu kita lupa, maka seketika itu juga setan telah mengalahkan kita. Kemudian yang terakhir, jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi musuh manusia adalah syaitanul ins, setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu bukan cuma dari jin, tapi ada juga setan dari manusia. Kenapa dikatakan setan dari manusia? Kalau ada manusia yang selalu menuruti setan untuk melakukan keburukan, apapun yang diperintahkan setan itu yang diikuti. Apa sifat-sifatnya syaitan, sifatnya iblis, itu yang dilakukan. Bahkan itu menjadi karakternya, sehingga kedepannya, selanjutnya, tanpa dipengaruhi oleh setan, dia sudah melakukan dosa. Tidak perlu dipengaruhi, dia sudah melakukan dosa. Kenapa? Sudah menjadi karakter dalam dirinya, sudah menjadi kebiasaan. Itulah yang disebut dengan setanul ins, setan dari kalangan manusia. Karena kelakuannya itu sudah seperti kelakuan iblis. Dan ini yang bahaya. Bahkan lebih bahaya dari setanul jinni. Lebih bahaya dari setan dari kalangan jin. Kalau setan dari kalangan jin, itu mempengaruhi manusia dengan cara apa? Dengan cara membisikkan ke dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi setan dari kalangan manusia itu lebih parah lagi. Bukan lagi membisikkan untuk melakukan kemaksiatan, tapi tidak menutup kemungkinan dia memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan. Ia menarik tangan kita untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan kalau kita tidak mampu melakukan, dia yang membiayainya. Dia yang sponsori kepada kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan. Itu lebih bahaya dari syaitanul jinni. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekira-kira yang nilainya falise, mudah-mudahan engkau barakana lori fadedi maneng, terutama lori alena tumak bicarai, sebagai kesimpulan bahwa keempat musuh manusia yang disebutkan tadi oleh Abu Lais As-Samarakandi menjadi perhatian penting bagi kita, menjadi musuh yang setiap saat harus kita lawan. Tidak boleh kita kendor untuk melawannya, karena kapan kita lemah,
Kapan kita dikalahkan oleh 4 musuh ini, maka kita akan mendapatkan kebinasaan di dunia, lebih-lebih nanti kebinasaan di hari akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.